Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim di mana saya berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu Forum Ulama dan Aktivis Islam. Hari ini seperti biasa kita ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan memahami apa yang dinamakan takwa. Kita sering mendengar kata takwa. Setiap khotib Jumat itu menjadi wajib untuk ada pesan takwa. Setiap ceramah, mubalik, dai selalu mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sekarang kita akan membahas takwa. Apa itu takwa? Ada beberapa pendapat daripada takwa. Sebagaimana yang kita pahami secara umum, takwa itu adalah kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kita menjauhi segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu definisi takwa yang sangat populer di umat Islam. Tetapi ada lagi pemahaman definisi takwa, yaitu adalah takwa itu adalah kita mengetahui dan juga kita memahami, mengenal, dan mengamalkan ibadah kepada Allah. Baik ibadah mahdah yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun ibadah ghairu mahdah, maupun ibadah yang memang tidak diatur oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi apa yang kita lakukan hanya untuk niat ikhlas mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang dari sesungguhnya. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, paham apa itu takwa, tapi kita harus mengenali dan mengamalkan dengan tulus dan ikhlas dari pesan takwa itu sendiri. Dan selanjutnya adalah definisi daripada takwa itu adalah yang sangat unik. Mungkin adalah definisi takwa itu adalah cobalah kita menghindari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sanggup dan mampu menghindar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sesuatu hal yang tidak mungkin kita menghindar atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena preman pun pada saat dia itu ngerampok, dia mencuri, dia kemudian tertangkap massa, pada saat akan dipukul oleh massa, dia akan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Dia akan menyebut nama Allah. Bayangkan, preman, pencuri, perampok, ketangkep, pada saat mau dipukul, dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Dan juga pada saat dimana suatu saat kita semua pasti akan mengalami sakit parah. Kita sudah berobat kemana-mana sampai ke luar negeri. Sampai ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Tetapi pada akhir daripada ujung kita untuk berikhtiar mengobati penyakit kita, baik di rumah sakit, di rumah maupun di rumah sakit yang sangat mahal, akhirnya dokter pun akan mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, kami sudah menggunakan kemampuan kita, ilmu kita, dan juga alat medis kita yang paling canggih. Tetapi kita tidak bisa menemukan atau menyembuhkan penyakit Bapak atau Ibu. Pak dokter, silakan dokter tanda tangan, ini terima cek, silakan tulis angka berapa aja, yang penting saya sembuh. Pak dokter, saya bekerja, berdagang, berusaha, jadi konglomerat. Saya ingin agar sakit saya sembuh. Tapi kalau tidak bisa disembuhkan dengan uang ini, buat apa saya mati-matian untuk berusaha? Tapi Bapak, Ibu, mohon maaf, kata Pak dokter,
kita sudah maksimal. Kita sudah maksimal dan perlengkapan alat medis yang paling mutaakhir, yang paling canggih pun kita sudah gunakan, tapi kita tidak sanggup. Jadi gimana Pak Dokter? Silakan Bapak Ibu, ini silakan ke rumah dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dokter pun mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah menghindar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya janganlah kita sampai kelak mendatangi ajal, kematian, kita belum kembali menemui Allah setelah kita menghindar jauh. Itu adalah makna takwa. Di mana setiap khotib Jumat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum engkau menyerahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap nafs atau jiwa yang hidup pasti akan mati. Ainama yutrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja kamu bersembunyi lari dari kematian, kamu tidak akan bisa. Jadi bagaimana kita menjauh, menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah sebelum kita kembali kepada Allah, kita setelah kita menghindar jauh dari Allah, marilah kita kembali kepada Allah dengan taubat, dengan tubuh ilallah taubatan nasuha. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kemudian bagaimana cara atau menuju takwa? Takwa ini adalah jalan yang terjal, jalan yang mendaki dan sukar. Takwa ini adalah pada saat kita sudah sampai di puncak gunung, itulah namanya takwa. Tidak ada tingkatan lagi, makom yang lebih tinggi daripada takwa. Karena apa? Pada saat kita sudah makom yang namanya takwa, itu rezeki dunia akan melayani kita. Wa man yattaqillah yaj'alu makhraja. Barang siapa beriman dan bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'alu makhraja, Allah akan berikan solusi dari segala macam masalah kehidupan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya solusi, juga memberikan rezeki yang tidak ada pintu, dari mana saja, tidak disangka-sangka. Kalau kita sudah sampai makom yang namanya takwa. Jadi kita sering mendengar kata takwa, tapi tidak mudah. Ternyata takwa itu adalah jalan mendaki dan sangat sukar untuk mencapai daripada makna daripada takwa itu sendiri. Subhanallah. Jadi ada beberapa cara untuk menuju takwa. Yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, cara untuk menuju takwa ya kita mesti bertobat kepada Allah. Mesti bertobat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa, punya noda. Maka untuk takwa yang menyebabkan kita jauh dari Allah, kita malas untuk ibadah karena kita banyak dosa. Subhanallah, kalau kita banyak dosa, noda, bagaimana kita bisa menuju takwa? Subhanallah. Yang kedua adalah selain bertobat adalah kita jangan membawa beban yang berat. Karena takwa ini adalah jalan yang mendaki dan sangat sukar. Sebagaimana Allah berfirman, "Falak tahamal aqabah." Maka tempuhlah jalan yang mendaki lagi sukar. Falak tahamal aqabah. Maka tempuhlah jalan mendaki dan sukar. Itu adalah takwa. Takwa itu jalan yang mendaki dan sangat sukar. Maka karena ini mendaki dan sukar, jangan membawa beban yang sangat berat. Kosongkan pikiran kita, kosongkan jiwa kita dari keinginan-keinginan daripada dunia.
insya Allah kita akan bisa menuju takwa karena kita ringan, tidak ada beban dunia. Karena apa? Karena Allah ingin kita kembali kepada Allah, tidak membawa beban yang berat. Pikiran kita, jiwa kita mesti kosong, mesti jernih, mesti bersih. Di mana Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaumala di mana kelak suatu hari nanti di hari kiamat, yaumala yanfa'u mal hatta tahta mahkota jabatan wal banun, dan anak keturunan kita yang sudah jadi presiden, yang sudah jadi pejabat, wal banun illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Tidak bisa menolong kita kecuali hati yang bersih. Subhanallah. Jadi jangan bawa beban berat. Terus bagaimana kalau kita punya harta, tahta, mahkota, jabatan? Untuk membawa harta tersebut, kita membawa harta yang bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Biar tidak terasa berat. Kita melalui penitipan. Penitipan beban harta, tahta, mahkota, jabatan itu kita titipkan kepada Allah. Apa itu titipannya? Yaitu berupa amal, infak, dan bersedekah. Jadi harta tersebut, beban tersebut kita titipkan. Sebelum kita mati, meninggalkan dunia, harta tersebut sudah sampai. Kelak kita mati atau meninggal, nanti kita akan dijemput dengan harta tersebut. Misalkan kita Idul Adha berkorban kambing atau sapi, dan insya Allah kambing dan sapi itulah akan menjadi kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para kaum muslimin muslimat, bagaimana cara untuk menuju takwa yang jalan mendaki dan sangat berat ini? Falak tahamal aqobah, ya kan, jalan yang mendaki dan sangat sukar ini, yaitu pertama bertobat, jangan bawa beban yang berat. Yang ketiga adalah kita punya kemauan. Innama amalu biniat. Tidak hanya kemauan, kita juga harus punya pengetahuan. Kita datangin guru-guru, ustadz, alim ulama. Kita harus cari tahu bagaimana cara jalan menuju takwa. Kita harus memahami, kita harus punya pengetahuan. Jadi ada kemauan dan ada pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kita punya kemampuan. Kalau sudah ada kemauan dan sudah ada pengetahuan, kita belajar dari ustadz, ulama, kiai, dan orang-orang soleh, kita sudah tahu bagaimana cara menuju takwa, dipastikan kita mampu untuk menuju takwa. Hari ini takwa itu hanya sebatas lisan, sebatas bibir, sebatas wacana. Kita nggak tahu bagaimana cara menuju takwa. Jadi cara menuju takwa itu adalah kita bertobat dengan kesalahan kita. Itulah yang menghambat kita untuk menuju takwa. Yang kedua adalah jangan bawa beban yang berat. Ada kemauan, ada pengetahuan, dan kita ada kemampuan untuk itu. Demikian sahabat muslim di mana saya berada, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan saya sendiri, keluarga saya, umat Islam pada umumnya bisa menuju takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam